bidangnya kesehatan. Dan saya memang studi kesehatan dan sangat berminat sekali bagaimana secara individu kita bertindak. Memang kalau kita hanya memaki kegelapan tanpa kita menyalakan lilin, rasanya bukan yogis ya. Oke. Kalau kita yogis, memang harus bertindak di level individu. Yang mau saya sarankan, kita membuat appeal di kelompoknya Mas Yudi ini, Jamaah Taman Suropati, Suropatiyah, Jamaah Taman Suropatiyah ya. Kita membuat appeal nih, tapi ini saya akan mulai dari saya. Appealnya gini. Tadi Mas Rudi ngomong dari situasi global climate change sampai masuk ke Jakarta, lalu sampai di alam terbuka hijau. Dan kita semua prihatin dengan bagaimana dunia memanage lingkungan dan pemerintah dan kita memanage lingkungan, termasuk di lingkungan sekitar rumah tangga kita sendiri. Saya kebetulan sering mengamati taman orang lain dan lampu orang lain, lampu rumah. Kaitannya dengan energi. Saya sering banyak orang kaya itu menghambur-hamburkan listrik, apalagi rumah dinas. Rumah dinas pemerintah itu listriknya dan airnya itu, mohon maaf, itu selalu yang menghuni itu no control about the cost, about the energy that we spend gitu ya. Karena yang bayar negara, jadi mereka keluar pun rumah kosong, AC-nya nyala, lampunya nyala. Itu happens di rumah saudara-saudara saya yang memang pegawai negeri dan itu dibiayai oleh negara. Juga orang kaya tadi karena merasa bisa bayar ya dia pasang AC di semua kamar. Kalau malam gilirannya lampunya gelap, semua taman dia lampu merah, lampu kuning semua, sehingga kelihatan rumahnya megah karena dia bisa bayar listrik. Nah, dampak secara total community saya melihat bahwa ini nggak fair. Karena bagi orang tertentu menggunakan energi berlebihan, sedangkan orang tertentu tidak bisa menggunakan energi. Ini ada imbalance, ada ketidakseimbangan. Nah, di level individu yang saya mau sarankan adalah bagaimana kita, saya sarankan, sekali sebulan, misalkan hari Minggu di mana kita beraktivitas, kita blackout total rumah kita tanpa menggunakan listrik. Beberapa orang aktivis di Jakarta saya tahu, orang-orang yang betul-betul bertindak itu betul-betul concern mengenai energi, menjaga keseimbangan tadi, yaitu saving energi dengan tidak menggunakan listrik selama 1 hari dalam 1 bulan. Itu menarik sekali. Boleh saya potong, Pak? Iya, silakan. Ini kalau saya lihat nih Pak Rudi juga sudah menerapkan itu ya. Bahkan bukan cuma sekali sebulan, beliau setiap hari ada earth hour-nya gitu ya Pak Rudi. Wah, bagus sekali. Itu boleh di-share Pak Rudi. Iya. Silakan Mas Rudi ya. Istri saya itu yang karena kita semua keluarga punya komitmen. Jadi ada stiker yang dikasih teman-teman itu save energi. Jadi jam 9 ini semua udah mati sampai lampu depan banjir, rumah kita tuh gelap. Jadi setiap hari jam malam, 9 malam semua lampu udah mati. Iya, kalau nggak perlu saya hanya perlu lampu baja saja. Kalau yang lainnya jadi jam 9 nggak nonton TV juga Pak? Iya, nonton TV enggak. Artinya gini, kalau nggak dipakai matikan. Ruangan yang nggak dipakai Anda nggak di situ matikan. Tapi ruang TV ya kalau tidur gelap semua ya. Kebetulan semua suka gelap. Iya, kecuali anak saya yang ini masih belum ya. Kalau saya matiin dia protes. Jadi setelah dia nunggu dia tidur kita mati. Jadi satu keluarga Pak, memang kita sudah terbiasa. Berarti kalau gitu kira-kira dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi itu benar-benar total gelap di rumah Pak Rudi setiap hari, termasuk teras. Iya, teras gelap. Tapi aman tuh nggak Pak? Alhamdulillah aman karena di depannya sudah terang ya. Di depan orang belum pada mematikan. Bilang tadi saya itu udah suatu karena dibilang pelit dan suatu tanggapan. Saya bilang nggak peduli karena kita
pengalaman ini Pak tapi di beberapa daerah sekarang sudah kan pakai voucher. Oh iya. Saya kemarin di Cirebon di mana? Oh iya. Pakai voucher. Kita beli, nah isi ulang. Kalau saya pernah di London, teman saya juga pakai voucher. Mereka ketika habis ya nggak bisa pada waktu itu kedinginan. Dan saya tinggal di tempat profesor di sana. Semua gelap Pak. Malam gelap. Gelap. Memang sudah dari kesadaran. Sudah. Ya hanya tempat tertentu aja. Iya. Mungkin kalau dari Pak Haris selain itu apalagi usulannya? Sebetulnya saya goes to extreme. Jadi ekstrimnya adalah during one day kita betul-betul blackout, no electricity at all at home. One day in a month. Jadi sekali dalam satu hari dalam sebulan tuh. Dan itu beberapa orang di Jakarta aktivis lingkungan bisa. Kayak nyepi dong ya, nyepi di Bali. Jadi betul-betul ya. nyepi di Bali sama satu hari sebulan. 24 Jadi maksudnya jam. gini, jadi 24 jam. Jadi kalau ibu-ibu mau beli daging di hari itu berarti nggak usah beli daging. Jadi kulkasnya udah dikosongin. Yang kritikal kan kulkas. Daging-daging rusak, makanan rusak. Tapi yang lainnya saya pikir no problem kok. Lilin nggak? Kalau pakai lilin berarti pakai energi. Jadi no lilin. Sandung Pak. Hah? Sandung. Oh, kesandung. Ya. Ya? Kalau malam Malam mati semua. Gelap gulita, memang gelap gulita. Seperti nyepi ya. Itu bisa sih. Memang itu ekstrim ya. Nah, mungkin bagi teman-teman di level tertentu bisa mulai mengurangi energi. Mungkin tidak total ekstrim, but misalkan seperti Mas Rudi di atas jam 9 malam mati, minimize usage, jadi meminimasi yang nggak ada orangnya matikan. Iya. Saya pengalaman, saya sekolah lama di Australia 2 tahun, saya belajar inspirasi dari itu. Rata-rata orang Australia setiap malam itu terasnya, mereka kan punya bus ya, halamannya itu luas-luas rumah di sana. Itu betul-betul blackout, mati gelap. Di terasnya yang luas itu mereka nggak takut ada ular atau takut ada binatang buas. Mereka betul-betul gelap gulita. Hanya di dalam ada lampu. Jadi mereka punya awareness tinggi terhadap apa? Penggunaan listrik. Di kita masih belum. Jadi tadi itu berlomba-lomba menerangi terasnya, menerangi lampu yang sebetulnya gilirannya malam. Kenapa ada malam? Supaya orang beristirahat. Manusia menolak malam dengan menghambur-hamburkan lampu. Itu membuat tidak seimbang. Alam menyediakan malam supaya kita istirahat. Jadi kembali kepada situ. Itu, Mbak. Oke? Tapi biasanya tuh ya Pak, orang tuh kecenderungan kesulitannya tuh adalah gini. Buat apa sih saya repot-repot begitu ya, yang lain juga menghambur-hamburkan energi, mas saya kok yang susah saya sendiri gitu. Biasa kan itu adalah orang tuh pasti merasanya seperti itu gitu. Bagaimana sih buat orang lain juga sadar gitu bahwa saya udah hemat, kamu hemat juga dong. Buat apa sih saya hemat kalau kamu nggak hemat? Boleh saya kasih contoh ya? Itu semua sih keteladanan ya. Keteladanan. Jadi keteladanan memang mulai daripada kita ya, pengorbanan. Jadi kita mulai dulu berubah, kita mulai dulu positif, supaya orang lain ngikut ya. Itu memang risiko daripada kalau kita ingin mengadakan change. Change-nya di level individu, dan itu mesti ada itu, ada respons. Kok hanya kita yang berubah, orang lain seenak-enaknya? Kok hanya kita yang buang puntung rokok di tempat ya, orang lain buang puntung rokok seenaknya? Kok hanya kita matikan keran air yang bocor, orang lain habis pakai keran dibuka? Kok kita di toilet umum kalau nggak ada orang, kita yang matikan listrik, orang lain pakai toilet umum lampunya terang benderang, di mal-mal itu nggak ada orang satupun, toilet kosong tapi listriknya terang benderang di mall, di toilet nggak ada yang matikan. Kok hanya saya? Memang risiko sebagai pembawa perubahan ya. Tapi tadi Bapak menyebutkan satu hal yang bagus ya mengenai keteladanan. Itu mungkin Pak Rudi bisa menjelaskan sedikit juga. Maksudnya kebetulan beliau ini juga seorang ustadz, jadi mungkin bisa kita lihat bahwa dari sisi agama itu bagaimana? Karena kan agama juga mengajarkan manusia sebagai keteladanan gitu, apa? Kalau dalam bahasa Islamnya mungkin sebagai khalifah
susah gitu ya. Manusia itu harus mencontoh apa namanya teladan dari selain Nabi juga Allahnya sendiri gitu. Mungkin Pak Budi bisa menjelaskan dari sisi yang personalnya gitu gimana ya? Spiritualnya. Berat ya Pak ya, berat ya. Yang ringan-ringan aja, yang ngepop aja. Ya kita dengan gaya pop gitu Pak. Teladan inilah yang hari ini yang kita susah carinya. Dan orang bisa berbicara baik ya, tapi dalam praktiknya itu juga teladan yang susah dicari ya. Kenapa di bangsa kita itu sekarang terjadi seperti ini? Karena krisis keteladanan juga. Krisis idola. Ya, krisis keteladanan. Hari ini ngomong tahu, besok tempe kan gitu ya. Hari ini ngomong Ya. ini besok ngomong Ya, jadi apa? saya Hari ini berupaya. ngutang, besok lupa bayar. Kita semua mesti berupaya. Oh iya, iya. Apa yang kita katakan Ya. kita praktikkan. Campuran Termasuk saya enggak emang kalau ke kantor itu dari waktu dari pagi itu memang kan ini saya naik itu apa sambil punya orang jadi pelan ya, naik angkot juga kadang-kadang bosan juga kalau tapi mikir tetap macet kan. sampai 6,5 tahun Kadang-kadang kalau nggak perlu ya naik motor. sakit nggak ketahuan kenapa panggil dokter nggak jadi saya nggak mau makan cuma Tapi memang alternatif di Jakarta itu kita kan perlu kenyamanan. Terlalu jauh kita naik cerita gue kalau kendaraan itu bisa. Jadi berupayalah dari introspeksi diri aja sendiri. Kita kan bertanggung jawab kepada apa yang kita perbuat, bukan orang lain yang berbuat. Jadi itu saya kira kembali pada diri sendiri, kita semua bagaimana. Kalau di LSM kita punya biasanya footprint. Footprint itu kan jejak karbon kita itu lebih sedikit atau lebih banyak. Ya. Kita kalau tidak menggunakan kendaraan listrik berarti jejak karbon kita lebih banyak. Kita beli hal-hal yang konsumtif ya, gaya hidup semua berkaitan dengan itu. Karbon yang akan kita lepaskan kontribusi terhadap perubahan iklim juga akan tinggi. Jadi itu sekarang untuk berkontribusi terhadap itu ya lifestyle harus berubah. Saya kira itu. Mulai dari sini. Ya, kaitannya supaya ini ya supaya konkret ya. Saya pengen yang konkret dengan restu Mas Yudi tentunya. Jadi supaya komunitas yogis ini naik. Teman-teman, saya akan melakukan appeal ya, melakukan appeal supaya level awareness dari komunitas yogi ini naik satu level. Jadi kita nggak hanya beryoga untuk diri kita, tapi kita beryoga buat alam lingkungan di sekitar kita. Jadi kita doing small action untuk kita dan untuk lingkungan, terutama keluarga kita. Bagaimana? Appeal saya adalah bagaimana kita ini sepakat gitu menjalin komitmen bersama sebagai komunitas, bertindak di level individu di rumah, di keluarga kita, yaitu di atas jam 9 malam tidak menggunakan listrik. nggak pakai AC juga dong Pak tidur ya. Jadi nggak pakai AC. Yang biasanya tidur pakai AC, otomatis nggak pakai AC. Pasti itu AC nggak kuat kalau nggak ada listrik. Oh iya, mama namanya Buka jendela, jadi pakai Bambu. angin semir. Dan memang saya sudah praktekkan. Jadi saya kebetulan memang saya diuntungkan Mas Yudi. Saya tidur nggak bisa pakai AC. Jadi saya kalau tidur bisa dari istri dan anak. Jadi mereka pakai AC, saya no AC. Jadi saya buka jendela. Saya bergaul dengan nyamuk, bersahabat dengan nyamuk. Donor darah saya sumbangkan buat nyamuk. Silahkan selama saya lagi masih tidur. Mereka mengambil sekaligus donor darah. Pagi ya segar, no problem. Jadi memang dari awareness kita. Lampu saya matikan, kebetulan saya suka gelap. Saya kira harus disosialisasikan dulu ya Pak ya. Ya kan?
trial dulu, trial. Trial dulu ya. Trial ada ya. preferensi